Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nandia Syahla Bratandari, absen 24 dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karya tulis ilmiah. Dimulai dari pengertian, struktur, dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Selamat menyaksikan. Pengertian karya tulis ilmiah. Pengertian dari karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah juga dilakukan secara runtut dan sistematis. Struktur karya ilmiah. Suatu karya ilmiah biasanya memiliki 3 bagian di dalamnya, yaitu 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu sendiri. Yang kedua adalah isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini bisa terdiri dari suatu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung pada seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahasan penelitian. Yang ketiga adalah kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini berupa penjelasan. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari 1 bab. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah, hal yang harus dipahami mengenai karya ilmiah ialah ciri-cirinya. Yang ke-1 adalah reproduktif. Artinya, karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua adalah tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembacanya. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat adalah menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Ketidakbakuan pada tulisan karya ilmiah hanya akan membuat pembacanya bingung dan apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tidak dipahami oleh pembaca. Yang kelima adalah menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dan dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam adalah bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional, artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal itu penting, karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh adalah terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah, setiap bagian atau babnya harus memiliki alur logika yang saling bersambung.
Selain itu, penyampaiannya juga harus tepat sasaran dengan apa yang ingin disampaikan. 8 adalah bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah juga harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dan hasil analisanya. Jadi tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Yang kesembilan adalah menggunakan kalimat efektif. Dan penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar atau bertele-tele. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca itu sendiri bingung. Selanjutnya, saya akan menyebutkan fungsi dari karya ilmiah. Fungsi dari karya tulis ilmiah adalah sebagai media untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hal ini berkaitan dengan hakikat karya tulis ilmiah, yaitu menyampaikan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Dan berikutnya, jika dihubungkan dengan hakikatnya, maka fungsi karya ilmiah adalah sebagai berikut. Yang kesatu adalah penjelasan atau explanation. Tulisan ini dapat dijelaskan sebagai suatu hal yang sebelumnya tidak diketahui, tidak jelas, dan tidak pasti. Yang kedua adalah ramalan atau prediction. Tulisan ini dapat membantu mengantisipasi hal yang kemungkinan akan datang di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah kontrol. Tulisan ini dapat berfungsi untuk mengontrol atau mengawasi benar atau tidaknya suatu pernyataan. Demikian yang bisa saya sampaikan terhadap materi karya tulis ilmiah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.